Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Bukhari yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di salah satu tempat yang mulia di permukaan buminya ini, di salah satu masjidnya, untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Selanjutnya kita adakan kajian untuk membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, agar ucapan atau keyakinan serta amalan kita semua selaras dengan agama Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Karena itulah agama yang dicintai dan diridhai Allah. Allah tidak menerima amal seorang hamba kecuali dengan bersama agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kepahaman yang benar tentang agamanya, menolong kita untuk ikhlas di dalam ucapan, keyakinan dan amalan, dan meneguhkan kita di atas jalannya yang lurus, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, sampai Allah murahkan kepada kita husnul khatimah, akhir umur yang baik, wafat di atas sunnah, di atas amal yang dicintai dan diridhai Allah. Dan dengan rahmatnya semoga kita diselamatkan di alam kubur, dimuliakan saat dibangkitkan kelak, dan dimasukkan ke surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya muji nasta'in. Hadirin jemaah yang saya muliakan, tidak terasa tamu yang sangat mulia, bulan Ramadan semakin mendekati kita. Wallahu a'lam, apakah kita termasuk yang dianugerahkan mendapatkan bulan mulia tersebut, atau Allah memilih kita untuk kembali kepadanya. Apapun keadaannya, seorang mukmin ia berada dalam kebaikan. Bertambah usianya, bertambah kebaikannya. Jika ia diwafatkan, ia kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk mengikhlaskan semua ibadah amalan kita untuknya semata. Karena Allah tidak menerima amalan kecuali amalan yang diikhlaskan untuknya. Dan amalan itu mencocoki apa yang Nabi ajarkan di dalam agama yang dibawanya atau di dalam sunnah beliau. Oleh karena itu, di dalam kesempatan berbahagia ini kita angkat tema bersama sunnah kita raih keutamaan Ramadan. Bersama sunnah kita raih keutamaan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan istimewa di dalam agama kita.
banyak keutamaan yang ditetapkan syariat tentang bulan tersebut. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Maksud diberkahi, di dalam bulan Ramadan kebaikan yang berlimpah dan langgeng. Sampai-sampai seorang tidur di bulan Ramadan itu bermanfaat kalau niatnya betul. Semata-mata tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tidak ada hadis sahihnya. Tapi kalau kita tidur di waktu siang di bulan Ramadan, pendorongnya agar qiyamul lailnya, agar qiyamul Ramadannya maksimal. Ya, maksimal maksudnya baik sholat isya'nya maupun qiyamul Ramadannya maksimal khusyuknya. Karena sebagian kita kadang ketika imamnya membaca panjang dikit aja, biasanya di blacklist. Sama emak-emak biasa di blacklist. Padahal kalau kita lihat salafus saleh, bulan Ramadan itu salah satu kesempatan imam membaca 30 juz selama sebulan. Kalau satu hari 1 juz dibagi 8 rakaat, insya Allah itu nggak sampai 1 jam setengah. Makanya untuk memudahkan, ya sebagian ulama memandang, misalnya yang Ramadan ini, kalau imamnya memang belum hafidh wal mutqin, hafidhnya istilahnya hafal 30 juz dan mungkin bacaannya, dibolehkan membaca di depan mushaf, pakai mushaf, taruh di depannya. Jadi setiap hari itu 1 juz itu, bagi 8 rakaat misalnya kalau yang 11 rakaat. Masya Allah. Apalagi kalau imamnya bacaannya, ya selain ya betul tajwidnya, bagus makhraj hurufnya, indah dan enak iramanya, itu 1 juz nggak terasa. Bahkan imam udah salam, dia merasa belum udah salam, mungkin tidur ya Pak itu. Ya, itu boleh dicoba itu. Ya, tapi kalau imamnya mungkin hafalannya 30 juz, disarankan tidak menggunakan mushaf. Disarankan. Dan makmum jangan ikut-ikutan pakai mushaf begini. Dia mendengarkan imamnya. Nah, rahimahumullah. Nah, kalau salafus saleh tiap Ramadan itu terkenal bacaannya panjang-panjang. Jadi bukan terkenal teriakannya ya, tapi bacanya panjang-panjang. Makanya banyak kaum muslimin menghadiri masjid-masjid besar dengan imam-imam yang memang mungkin bacaannya, hafalannya itu untuk murojaah hafalan. Ya, murojaah hafalan dari Al-Baqarah sampai Anas. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti di Masjid Al-Bukhari ini dicoba ya Pak ya. Udah pernah coba 1 juz Pak? Udah pernah? Sekali doang ya. Ya dicoba, tidak apa-apa Pak. Memang awalnya di blacklist Pak, yang sholat di Bukhari panjang. Mau kemana Mas? Al-Bukhari enggak, enakan di Solo Express. Jangan Pak, justru itu kesempatan. Apalagi masa pandemi, mungkin banyak orang banyak di rumah. Manfaatkan. Jadi siang kita istirahat, misalnya untuk itu imamnya juga istirahat untuk apa? Agar bacanya tidak terganggu. Nah, rahimahullah, Nabi mengatakan, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Nah, bulan diberkahi. Nah, hadis yang mulai ini rakasa ini, sebagian ulama menjadikan apa? Bolehnya tahniah, mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Hanya selamat ya, bukan kelilingan bawa apa?
obor naik beca keliling kampung teriak-teriak besok sahur, besok Ramadan, enggak. Nanti tersambung dengan apa? Bil wataniyah, para penyembah api. Ya, cukup. Ya, orang yang berwenang, entah itu ketua RW, entah itu lurah atau camat atau bahkan presiden yang mengatakan seperti itu. Atakum Ramadan syahrul mubarak. Nah, datang kepada kalian, kepada kita semua, bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ya. Faradallahu azza wa jalla, Allah mewajibkan alaikum siyamah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan itu sebulan penuh bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu karena sakit dalam perjalanan atau halangan-halangan lainnya, maka dia dibolehkan tidak berpuasa. Entah dia nanti mengganti di hari yang lain atau dia membayar fidyah. Contoh misalnya, ada di antara kita umurnya sudah tua dan tidak mampu berpuasa, atau masih muda tapi nggak mampu. Setiap berpuasa pingsan misalnya, dan dinyatakan dokter dia nggak boleh berpuasa. Maka solusinya adalah lakukan apa yang Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu lakukan. Beliau ketika sudah merasa tidak mampu berpuasa, membuat hidangan untuk 30 orang fakir miskin, fidyah sebulan langsung dia tunaikan. Kalau dia tidak mampu, misalnya saya tidak mampu untuk berpuasa dan diperkirakan 30 hari nggak bisa, sudah buat fidyah. Kalau sekarang alhamdulillah ya tinggal buat pesan nasi padang, warteg 30 bungkus ya. Dan ingat, diberikan kepada fakir miskin, bukan untuk orang berbuka puasa, karena tidak semuanya fakir miskin. Ya, misalnya di rumah tetangga kita ada orang fakir miskin, kita nggak mampu berpuasa sebulan, setiap hari kita antarkan fidyah kita. Itu boleh. Tapi kalau kita taruh di masjid, ini buat hidangan terbuka, yang hadir belum tentu fakir miskin. Begitu juga dengan pas masuk Ramadan sakit, ya selama 15 hari, kemudian meninggal. Bagaimana tuh 15 hari itu? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli tafsirnya para sahabat, salah seorang ahli tafsir sahabat, memberikan fatwa, maka orang semisal ini membayar fidyah. Jadi 15 hari dia tidak berpuasa, keluarkan fidyahnya di bulan itu. Kalau ternyata dia berhalangan karena tidak ada biayanya, bisanya di luar Ramadan, maka itu adalah bertakwa kepada Allah semampunya. Begitu juga dengan orang yang hamil dan menyusui. Khilaf ulama mengatakan dia berbuka tapi mengganti di hari lain. Ada mengatakan dia berbuka, dia bayar fidyah, nanti di hari lain dia membayar puasa. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, begitu dengan Abdullah bin Umar, berfatwa orang yang hamil, termasuk yang menyusui, hanya bayar fidyah tanpa qada. Ini adalah kemudahan dari syariat Islam yang dipahami para sahabat radhiyallahu taala anhum. Makanya merujuk kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami dalil baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW itu adalah selamat. Timbang kita ngarang-ngarang, ya kita ngarang-ngarang sendiri. Kemudian, ya, selain diwajibkan puasa, Nabi SAW mengatakan, "Tuftahu fihi abwabus sama." Di bulan itu pintu langit dibuka. Dalam hadis yang lain pintu surga dibuka. Ya. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa tuqallu fihi maradatus syayatin. Dan pada bulan itu setan-setan durhaka dibelenggu. Emang setan ada yang gak durhaka? Kalau nama setan durhaka semuanya, tapi disebut maradatus syayatin untuk menunjukkan sifat setan yang pada umumnya
supaya kita ini Allah, kalau kita katakan setan jadikan musuh, banyak yang setengah-setengah musuhin setan, maka disebut maradatus syayatin. Untuk menjelaskan tentang apa di antara sifat setan itu, selain durhaka kepada Allah Ar-Rahman Rabbul Alamin, setan itu memang menginginkan kita celaka supaya ngumpul nanti di neraka bersama mereka. Kemudian walillahi fihi lailatun ya khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Di bulan itu Allah memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa terhalang dari kebaikannya, keutamaan malam Lailatul Qadar itu, maka ia terhalang dari kebaikan. Nah, sebagian kita masih memahami kalau kita dapat Lailatul Qadar, berarti kita dapat pahala selama 1000 bulan atau 83 tahun. Tidak ada ahli tafsir, ahli hadis yang mensyarah hadis-hadis semisal ini berpaham seperti itu, tidak ada. Itu paham kita sendiri. Ahli hadis mengatakan maksudnya ya, satu hari yang di situ ada Lailatul Qadarnya lebih baik daripada 1000 bulan yang nggak ada Lailatul Qadarnya. Itu maksudnya. Ataupun pahalanya bagaimana? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa menegakkan salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya yang lalu. Adapun sebagian orang semenjak saya dapat Lailatul Qadar saya bisa menebak isi dompet orang. Itu mah kena kepret setan itu. Mana ada orang yang mendapatkan keutamaan bulan Ramadan dia punya keahlian khusus nebak apa? Nebak nasi, nebak dompet. Jadi dukun gitu istilahnya, nggak ada. Maka Allah perhatikan ini. Karena sebagian juga ketika disebutkan keutamaan bulan Ramadan, setan diikat, ada yang protes. Kenapa di bulan Ramadan banyak yang nggak puasa? Kenapa di bulan Ramadan masih banyak tukang tipu? Kenapa di bulan Ramadan masih ada yang berzina? Apa ada setan yang lepas? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala pernah menjelaskan bahwasanya yang mengikat setan-setan itu adalah orang mukmin yang taat itu melakukan ketaatan. Dia ikat setan-setannya itu dengan keimanan dan amal solehnya. Sebab apa? Bagi mereka yang menyanyiakan Ramadan, bagi mereka yang berpaling dari agama Allah, meskipun di bulan Ramadan, setan bersamanya. Kan Allah sudah bilang di dalam surat Az-Zukhruf, ya, di sana disebutkan bahwasanya siapa berpaling dari peringatan Ar-Rahman maka akan diberikan syaitan dan dia ada korin menyertainya. Korin itu begini, rapat. Kalau korin kayak gini, korin dekat. Tapi kalau korin terapat, makanya ketika ada seorang berjalan dengan istrinya, ya tanya, mana dia, siapa dia yang di sampingnya itu? Dia korinu, dia adalah istrinya, rapat. Rahimahullah. Kemudian disebutkan pula bahwasanya di dalam hadis Bukhari, di hadis Al-Fatihah Nasai, kemudian dalam hadis Muslim disebutkan, dalam hadis Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, as-shalawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan wa kaffaratun ma bainahunna idza tunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, maka itu adalah pelebur dosa, pelebur kesalahan di antara keduanya, selama dosa-dosa besar dijauhi. Dosa-dosa besar
dijauhi. Jadi kalau di antara kita banyak berbuat dosa-dosa besar, maka ini bisa terhalang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama menyebutkan di antara kiat mendapatkan Ramadan dan utamanya ya sebelumnya dengan bertaubat kepada Allah, meminta ampun atas kelalaian selama ini. Misalnya selama sebelum Ramadan Quran banyak kita tinggalkan, tidak kita baca. Nah, manfaatkan kalau bisa di bulan Ramadan sekurang-kurangnya khatam Al-Quran 1 kali. Tapi bacanya dengan tartil. Kan Allah perintahkan waratilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Apa tartil itu? Ali bin Abi Thalib menyebutkan tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf, membaguskan huruf, ya membaguskan pengucapan huruf. Nah, huruf ini ada ketika berdiri sendiri, huruf ada tersusun menjadi kalimat, terkadang kalimat tersusun menjadi tarkib jumlah. Nah, bacalah sesuai dengan hukum-hukumnya. Nah, di sini pentingnya mumpung ada waktu untuk banyak mempelajari hal tersebut. Kemudian mengenal hukum. Hukum maksudnya tidak hanya tempat berhenti. Ketika membaca ayat di situ ada ayat tentang adab. Nah, bagaimana sikap kita membaca ayat tentang adab itu? Ya, misalnya Allah menyebutkan tentang jahanam, inna jahannama kanat mirsada. Nah, ketika kita membaca itu, bagaimana sikap Rasulullah, sikap para sahabat ketika membaca ayat-ayat tersebut? Berlindung. Allahumma ajirni minan nar misalnya. Jadi enggak bablas saja, berarti sambil ngupi. Ya, baca ayat-ayat tentang siksa Allah sambil ngupi. Nah, ini termasuk juga bentuk su'ul adab terhadap Al-Quranul Karim. Kalau mau minum dulu. Tapi kalau lagi baca sambil minum, apalagi ayat-ayat adab itu, tentu ini tidak pernah dicontohkan oleh generasi sahabat radhiyallahu taala. Nah, rahimahullah. Kemudian disebutkan di antara keutamaan daripada bulan Ramadan, selain dia adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan pembebasan dari api neraka. Masih hadisnya Abu Hurairah, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, atau an Abi Sa'id, ya, atau dari Abu Sa'id. Mas perawi hadis ini ragu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa lailah, likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Nabi sallallahu mengatakan bahwasanya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di waktu siang dan malam di bulan Ramadan. Jadi sehari penuh itu ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan setiap hari. Dan setiap mukmin, setiap hamba yang beriman, dia memiliki doa yang mustajabah, doa yang diijabah. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya ya, Ramadan di antara utamanya adalah bulan pembebasan dari api neraka dan bulan-bulan diijabahnya doa seorang hamba. Maka manfaatkan waktu-waktu berpuasa itu di bulan Ramadan untuk banyak berdoa kepada Allah. Dari apa yang disebutkan ini, maka keutamaan di antara keutamaan yang paling istimewa dari bulan Ramadan itu dua. Ya, dari yang tadi disebutkan ini, ya, di antara keutamaan yang paling istimewa dari bulan Ramadan ini adalah dua, yaitu yang pertama syahrul maghfirah, bulan ampunan, wa itqum minan nar, dan bulan pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi Jibril alaihissalam, dan Jibril itu menyebutkan 3 doa yang diaminkan oleh Nabi kita.
Ya, 3 doa ini dimodifikasi oleh kita ini. Biasanya mau Ramadan ada yang ngirim WA, ngirim broadcast atau apa ya. Ya, Jibril mengatakan di hadapan Nabi dalam broadcast itu ya, atau sosmed lah. Ya Allah, abaikan puasa umat Muhammad apabila mereka masuki bulan Ramadan, istri belum minta maaf sama suaminya, anak belum minta maaf sama orang tuanya, dan seorang belum minta maaf dengan lingkungannya. Pernah ada dapat itu? Pernah ya? Hadirahimahullah, dari semua kitab-kitab hadis yang ya ada, nggak ada riwayat bunyinya begitu. Ini hadis modifikasi. Dan kita langsung apa? Nerima aja tuh, habis itu apa? Habis ngirimin itu di bawah tulis mumpung masih belum masuk Ramadan, Anda minta maaf lahir dan batin ya. Terus di bawahnya lagi lebih parah tuh, kirimkan ke 20 kontak Anda. Ya, jika Anda lakukan, maka Anda akan mendapatkan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Kalau tidak, maka jangan salahkan saya kalau mendapatkan musibah. Ini yang repot tambahannya nih. Yang pertama itu diancam neraka. Kenapa? Siapa berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW itu akan dibangunkan sebuah rumah di neraka. Ditambah lagi dengan alat dukun tadi, ya, kelompok-kelompok mujarobat ini. Ya. Nah, padahal hadisnya yang sah itu Nabi SAW ketika naik atas tangga yang pertama, Jibril mengatakan di antara lafaznya, ya man adraka Ramadan walam yaghfar lah fa ab'adahullah. Siapa yang mendapati bulan Ramadan ia tidak diampuni Allah, semoga Allah menjauhi orang tersebut dari kebaikan dan rahmat. Amin, kata Nabi. Beda nggak tadi Pak? Ya, nggak tahu tuh yang pertama riwayat siapa. Itu banyak kali beredar. Padahal itu nggak ada hadisnya yang bunyinya begitu. Hadisnya yang resmi dari Nabi kita yang telah diteliti oleh para ilmu tadi. Yang Jibril mengatakan, ya Muhammad atau kama qala Rasulullah, man adraka Ramadan wa lam yaghfar lahu fa ab'adahullah. Siapa yang mendapati bulan Ramadan ia tidak diampuni, maka semoga Allah menjauhkan orang tersebut dari rahmatnya, dari kebaikan. Nabi mengatakan amin. Yang doa adalah malaikat termulia, yang paling mulia. Yang aminin makhluk paling mulia. Kira-kira apa jadi? Nah, yang kedua, semoga Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Atau riwayat yang lain, semoga hina orang yang mendapati ayah bundanya masih hidup. Ayah bundanya sudah tua masih hidup, atau salah satunya, namun keduanya orang tuanya tidak bisa memasukkannya ke surga. Maksudnya apa? Si anak itu tidak berbakti kepada ayah bundanya. Saya berharap bapak-bapak hadir sekalian di dalam sholatnya paling enggak 5 kali sehari ada doa untuk ayah bunda kita. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ampunilah dosa ayah bundaku dan dosa orang-orang beriman di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan jangan sampai kita cuma kesal sama ibu bapak kita, doain enggak, berbakti enggak. Ya, sebab ada ulama ditanya kalau dia kehilangan orang tuanya meninggal, dalam kondisi orang tuanya tidak ridho sama dia, mungkin karena pengaruh ya lagunya, jelek agamanya atau akhlaknya, orang tuanya meninggal dalam kondisi marah kepada dia. Bagaimana solatnya? Maka dianjurkan pertama, hendaklah dia meminta ampun kepada Allah atas kelalaian dan dosanya itu. Yang kedua, dia harus mendoakan orang tuanya, ya, menyertai sholat paling tidak yang difardukan 5 waktu itu, ya, 5 kali sehari. Karena ketika Allah perintahkan, ya, beribadah kepada Allah dan tidak menyebutkannya, kemudian apa? Diperintahkan untuk berbuat baik kepada ayah bundanya. Jadi sambil melakukan ibadah yang wajib, sertakan di tempat-tempat yang dianjurkan berdoa seperti dalam sujud atau sebelum salam di tasyahud akhir untuk mendoakan orang tua kita mengampun. Kemudian hendaklah memanfaatkan
peninggalan orang tuanya itu untuk jalan kebaikan. Begitu menyambung hubungan yang baik dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Nah itu diantara bentuk taubat seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya dan orang tuanya meninggal dalam kondisi tidak ridho. Atau bagi yang tidak seperti itu tadi merupakan salah satu upaya untuk meninggikan derajat orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya itu akan meninggi derajatnya nanti di surga akibat apa? Istighfar anaknya. Ya, perhatikan. Kemudian doa ketiga yang diaminkan oleh Nabi SAW, semoga Allah menjauhkan seorang dari rahmatnya atau dari kebaikan, yaitu orang yang disebut namamu di dekatnya, di sisinya. Kita lagi duduk sebelah kita menyebut ya Nabi Muhammad, kita nggak mengucapkan salawat, maka semoga Allah menjauhkan orang tersebut dari kebaikan. Maka Nabi mengatakan amin. Maka kalau mendengar nama Nabi Muhammad SAW, cepat-cepat bersolawat. Sekurang-kurangnya apa? Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit, karena orang bakhil itu adalah orang yang diantaranya tidak mau bersolawat ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita tidak mau bersolawat? Kita bersolawat sekali, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. 10 kesalahan kita dihapuskan, kemudian dicatat 10 kebaikan, ditinggikan 10 derajat. Itulah diantara faedah kita bersolawat. Apalagi di malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah memperbanyak baca sholawat, bukan sholawatan. Apa bedanya, Pak? Ya, kalau bersolawat, dia membaca sholawat untuk takarrub kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad dengan lafaz-lafaz yang mengandung apa? Permohonan dan sikap apa seorang meminta Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau sholawatan, kadang pakai musik ya, nada 1, nada 2, nada 3. Nah akhirnya terjadi apa? Talangut, cuma mencari kenikmatan rasa. Sementara perbuatannya masuk kategori man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Jangan beramal dengan amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, dari agama kita yaitu Islam, Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak. Hadirin rahimakumullah. Jadi inti daripada keutamaan Ramadan yang harus ya kita kejar adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pembebasan dari api neraka. Nah, lalu bagaimana dan apa perlunya ampunan dan pembebasan dari api neraka itu? Sederhana aja, Pak. Ampunan Allah dan pembebasan dari api neraka itu kita butuhkan supaya apa? Supaya kita masuk surga. Sebab kalau kita pulang menghadap Allah bawa dosa, maka terserah Allah. Kalau Allah mau dimaafkan, kalau Allah mau disiksa. Walaupun dosa kecil, kalau Allah tidak maafkan, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, kenapa kita butuh ampunan? Kenapa kita butuh pembebasan dari api neraka? Agar kita masuk surga. Kalau ternyata kita masuk neraka tidak kekal, ya. Maka disinilah pentingnya kita mengambil petunjuk Allah bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan tersebut. Hadirin rahimakumullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, idza jama'a ahlun nar fin nari wa ma'hum man syaa Allah min ahlil qiblah yaqulul kuffaru alam takunu muslimin. Nabi SAW mengatakan, apabila penduduk neraka berkumpul di dalam neraka, ya, dan bersama mereka ada ahlul kiblat. Yang ahlul kiblat itu kaum muslimin di dalam neraka. Ini menunjukkan apa? Nah, nanti ada kaum muslimin yang masuk neraka. Nah, ketika para penduduk neraka itu berkumpul dan di sana ada ahlul kiblat, yaitu kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka,
Maka yaqulul kufar, orang-orang kafir itu berkata, alam takunu muslimin, bukankah kalian itu dulunya kaum muslimin? Qalu, maka ahlul kiblat mengatakan, bala, iya, kami adalah kaum muslimin. Qalu, orang-orang kafir mengatakan, fa ba'adna antum islamukum wa qad sirtum ma'ana finnar. Apakah keislamanmu dulu waktu di dunia tidak bermanfaat sehingga kalian semua menjadi penghuni neraka bersama kami, berada di dalam neraka bersama kami, kata orang-orang kafir nanti di neraka. Kalau maka ahlul kiblat kaum muslimin yang disiksa di dalam neraka bersama orang-orang kafir mengatakan, kanat lana dzunubun fa ukhidna biha, kami memiliki dosa-dosa, maka kami dihukum karena dosa-dosa kami tersebut. Kami disiksa ini karena dosa-dosa kami tersebut. Fa yasma'u ma qalu, Allah mendengar apa yang diucapkan itu. Ya, Allah mendengar apa yang mereka ucapkan, yaitu dialog antara orang kafir dengan orang muslim di dalam neraka. Fa amara biman kana min ahlil qiblah fa akhriju, maka Allah memerintahkan agar ahlul qiblah kaum muslimin yang sedang disiksa bersama orang-orang kafir di neraka dikeluarkan dari api neraka, dibebaskan. Falamma ra'a dzalika ahlun nar, ketika para penduduk neraka dari kalangan orang-orang kafir itu melihat kaum muslimin yang disiksa dikumpulkan bersama mereka dikeluarkan dari api neraka, qalu ya laitana kunna muslimin. Duhai, kata orang kafir, sekiranya kami dulu adalah orang-orang Islam. Ya, jadi orang kafir itu menyesal. Seandainya waktu dunia kami jadi kaum muslimin. Fanakhruju kama kharaju, niscaya kami keluar dari neraka sebagaimana ahlul kiblat itu keluar. Qala, berkata Abu Musa, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alif lam ra. Kemudian Nabi baca surat ya Al-Hijr ayat 1 sampai 2. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Itu adalah ayat-ayat Allah, ya, Al-Quran yang sebagai daripada ayat Al-Quran yang sempurna memberi penjelasan. Kemudian rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali menginginkan waktu di dunianya menjadi kaum muslimin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Asim rahimahullah taala dalam As-Sunnah, kitab As-Sunnah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Zilalul Jannah Tasrid kitab As-Sunnah nomor hadis 843. Nah, hadis yang mulia ini menunjukkan rahimahullah bahwasanya kaum muslimin meskipun dia memiliki dosa-dosa sampai nyundul langit sekalipun, selama dia masih muslim tidak batal Islamnya, maka dia punya harapan keluar dari api neraka. Namun jangan sampai kita menjadi orang yang pernah mampir banyak. Alhamdulillah bisa keluar, tak apa-apa. Jangan. Apalagi nanti ada hadis yang menunjukkan apa? Nanti ada penduduk neraka yang paling akhir keluar dari neraka, paling akhir masuk surga dengan neraka. Alhamdulillah, walaupun terakhir nggak apa-apa lah. Jangan. Kita diperintahkan untuk bersegera ke surga. Kalau bisa jangan pernah mampir ke neraka. Nah, Ramadan ini salah satu bulan yang istimewa karena di sana adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, membenarkan puasa adalah syariat Allah, membenarkan bahwasanya itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan rukun di antara rukun Islam. Wa ihtisaban, mengharapkan pahala Allah, bukan karena tradisi,
Udah tradisi kita puasa setiap bulan, tidak. Tapi dalam rangka iman dan ihsan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan dia diampuni dosa-dosanya yang lalu. Begitu juga dengan salat tarawih yang Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa menegakkan qiyam Ramadan dan dianjurkan bersama imam sampai selesai. Kenapa? Siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka dia dihitung sholat semalam suntuk. Insya Allah. Meskipun imamnya ngepot, ya jangan cari yang ngepot ya. Tapi kita kadang-kadang Ramadan cari yang ekspres. Ya. Jangan kita cari itu yang tartil, yang di sana kita merasakan seakan-akan itu berada di taman surga. Saat kita masuk, saat mendengarkan firman Allah itu, sampai kita bisa menangis. Padahal nggak ngerti artinya. Tapi pengaruh baca Quran yang dibacakan itu sampai ke hati kita. Ya, kan ada sebagian kita kadang-kadang sholat tarawih itu sampai nangis. Dalam kondisi nggak tahu sebenarnya artinya bacanya apa, nggak tahu dia nangis aja. Mungkin kalau ditanya Pak kenapa nangis, habis imamnya nangis, jadi ikut nangis. Ya, oh berarti imamnya lagi sedih, ada ikut sedih. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi manfaatkan. Nah, untuk mendapatkan ampunan itu, mendapatkan pembebasan api neraka, Allah tidak menyerahkan kita dengan cara sendiri, enggak, tapi Allah menyerahkan hanya satu cara saja, dan cara itu ada di dalam surat Al-Imran ayat 31. Ya, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang atau hamba-hamba yang mengatakan cinta kepadaku, katakan kepada mereka, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah, itiba'lah kepada. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita semua ingin dapatkan ampunan Allah, baik di bulan Ramadan atau di bulan lainnya, tidak ada pilihan lain kecuali bersama sunnah, bersama Rasulullah SAW dan sunnah beliau. Nah, ini masih ada waktu untuk memperbaiki pengetahuan kita tentang fikih Ramadan dan hal-hal yang terkait dengannya. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai ahlul ikhlas wal ittiba, hamba Allah yang ikhlas dalam menghamba dan tidak menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang beliau ajarkan. Dan pada akhirnya semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa ini diijabah, bermanfaat buat kita semua. Allahumma balighna Ramadan warzuqna fihi 'amalan salihan tardahu waj'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, rezekikanlah kami amalan yang saleh yang Kau ridhoi di dalamnya, dan jadikanlah kami semua termasuk hamba-Mu yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka hayatan thayyibah wa mitatan ala sunnah wa nas'aluka jannatal firdaus ma'a nabiyyina Muhammadin bighairi hisabin wa la adabin innaka 'ala kulli syai'in qadir wa innaka antal wahhab. Ya Allah, kami mohon kepadamu kehidupan yang baik. Kami mohon kepadamu ya Allah kematian di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami mohon kepadamu ya Allah surga Firdaus bersama Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa adab dan hisab, tanpa hisab dan adab. Sungguh Kau Maha berkuasa atas segala sesuatu dan sungguhnya Kau Maha pemberi. Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami semua ya Allah dari api neraka. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.